Sudah siap mendengarkan cerita? Sudah? Kita mau berdoa dulu ya. Berdoa. Limpahlah tangan Janet, untuk mata. Teta, Kita berdoa kepada Tuhan. Sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Janeta, Teta, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama, memuji Tuhan, dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berikan pendengaran yang baik, konsentrasi yang baik, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh kami memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cukup anak-anak mendengar kakak saja ya. Mendengar kakak. Beri pendengaran yang baik semua. Melihat ke depan. Angel, Gabriel, Juro, Ano. Perhatikan kakak ya. si Janeta ini Janeta, Bu Mariam, Pak Dede. Hari ini kakak akan bercerita dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal 3. Semua beri tepuk diam. Hari ini kakak mau cerita dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan selesai adik-adik, yaitu sampai dengan ayat 21. Kakak sudah pernah bercerita tentang ini. Ada yang masih ingat cerita kakak tentang ini? Siapa? Ini adalah Samuel. Waktu itu kakak cerita bahwa dia dari kecil dia melayani di mana? Di bait Allah. Bait Allah itu apa adik-adik? Tempat orang untuk beribadah. Tempat bermain-main? Tidak. Gereja atau bait Allah? Tidak. Bait Allah itu adalah tempat untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel ini dari kecil, dari dia bayi, mamanya sudah menyerahkan dia ke bait Allah di bawah pengawasan seorang imam, yaitu Imam Eli. Ya. Imam Eli, ya. Jadi dia bertumbuh di sana di bait Allah di bawah pengawasan Imam Eli. Di sana adik-adik kamu lihat gambar ini, Samuel kerjanya melayani Tuhan, tapi setiap pagi dia mau mematikan lampu, bahkan juga dia menyalakan lampu ya di bait Allah setiap sore hari pada saat sudah mulai malam. Nah, dan itu juga sudah melayani Tuhan. Nah, suatu ketika Samuel ini sedang tidur. Sedang apa? Tidur di malam hari. Seharusnya anak-anak seperti kamu tidurnya jam
jam 9 supaya besok harinya mama tidak capek untuk membangunkan. Tiba-tiba Samuel tidur malam ya. Dia di kamarnya, dia lagi tidur. Tuh, lagi tidur tuh. Dia lagi tidur. Tuh, teta. Ada suara yang berbicara. Bilang apa? Samuel. Kemudian Samuelnya bangun. Dan Samuel datang kepada siapa? Samuelnya datang kepada Imam Eli. Dia berkata apa kepada Imam Eli? Ya Bapak, apa yang perlu saya lakukan? Ada apa? Dan sampai adik-adik 3 kali loh suara itu berulang-ulang sampai 3 kali. Mana angka 3-nya? 3. Iya, suara itu membangunkannya. Dan Imam Eli bilang gini, Samuel, kamu harus tidur lagi. Dan dia tidur lagi. Dia nggak berbantah-bantah. Kayak kita kadang-kadang disuruh mama bobo, malah enggak. Mama masih belum bobo. Disuruh bangun susah. Masih ngantuk. Kalau Samuel enggak. Apa digendong-gendong tidur kak? Iya, tapi Samuel enggak loh. Ntar lagi mami disapa dulu, mama disapa dulu turun Iya, dari sofa. masih seumuran ini anak-anak ini ya, masih seumuran dede ini, abang ini ya, jadi nggak digendong-gendong sampai suara itu berapa kali tadi? 3 kali. Pinter iya. 1, mana jarinya 3? Coba tahunya Wah salah. hebat dia Oh hebat. Bablas hebat, Martin hebat. Hebat. Pitagoras. Nah akhirnya Samuel baru tersadar ya, Gabriel dan Keifo. Dia tersadar. Yang ngobrol kelihatan. Imam Elinya tersadar. Oh, ternyata yang bicara itu adalah Tuhan. Ya kan, yang bicara siapa? Yang bicara adalah Tuhan. Dan tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Katanya, Samuel, duduk, Janeta duduk. Samuel. Kemudian tiba-tiba Samuelnya menjawab nggak? Iya, dia menjawab apa adik-adik? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah adik-adik, jadi adik-adik dari cerita ini yang perlu kita ambil, Tuhan itu masih berbicara kepada kita sampai sekarang. Iya ya Ano? Iya Keifel, iya Gabriel, masih berbicara sampai sekarang kepada kita. Seperti halnya kepada siapa? Samuel. Melalui apa adik-adik? Ya melalui cerita firman Tuhan yang disampaikan setiap Kamis. Bahkan juga melalui cerita sekolah minggu. Siapa di sini yang suka mendengar cerita sekolah minggu? Angkat tangan. Saya suka dengar cerita sekolah minggu kak. Siapa di sini yang sudah tidak mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa? Ada? Tidak ada kan? Tidak ada. Semuanya mau mendengar suara Tuhan melalui cerita Alkitab yang adalah firman Tuhan. Disitulah kita melihat Tuhan berbicara kepada kita. Siapa di sini yang rajin membaca Alkitab? Ada Sergio bisa jawab, tapi dia rajin tuh kayaknya. Sergio ya? Rajin Pinter membaca ya Sergio ya? Ayo. Sebab anak-anak sekarang sudah mulai malas membaca Alkitab. Bahkan tidak membawa Alkitab. Ya? Siapa di sini yang suka membaca Alkitab? Iya. Benar ya. Mulai ya dari diri sendiri mau belajar mendengarkan suara Tuhan melalui mendengarkan, membaca Alkitab. Karena di situ semuanya tentang peraturan, tentang apa yang Tuhan mau yang kita lakukan. Kemudian
ada di sekitar kita. Tuhan bisa pakai itu. Ya adik-adik, nggak harus melalui Alkitab. Tapi orang-orang bijaksana itu siapa? Yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang bijaksana yang kamu kenal siapa di rumah? Papa dan Mudah-mudahan papa dan mama dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi dia juga Amin, bisa amin, membawa. amin, amin. Papa dan mama hafal perjanjian lama, perjanjian Emang baru. terima kasih mama. Amin. Yes. Mama Gabriel, Mama Gabriel. Jadi dalam mengarahkan anak-anak selalu ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Jadi untuk anak-anak sekarang anak-anak juga sudah mulai, kalau misalnya mama menasehati anak-anak sekarang, ya anak-anak remaja sekarang, dia tidak mau mendengarkan mamanya, dia tutup telinga, pakai headset atau pakai jaringnya, mamanya lagi menasehati dia tidak mau mendengar, ya dia tutup telinga. Bagus kan kayak gitu? Bapak boleh ya. Karena papa mama adalah pengganti Tuhan. Yes. Ya. Pengganti Tuhan dan harus kita dengar. Ya. Gabriel, kalau mama nasihati Gabriel suka tutup telinga nggak? Gabriel baik. Mama. Jangan ya. Tahan nggak? Tahan nggak di rumah? Oh, di belakang mamanya dengar nggak? Gabriel. Tepuk tangan buat Gabriel. Benar begitu Mama Gabriel? Benar. Coba Mama Il. Kalau mama Il, Astaga, coba gimana saya? ya pasti didengar lah. Ma. Dengar nggak Il? Kalau misalkan Mama bilang Il dengar nggak di rumah? Dengar. 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 Mata Tuhan melihat loh, ini semacam janji ya. Dengar kok dia Mama yang Oh, kok iya. dia tahan Kalau dia Manuela? tas. Nggak tutup telinga, tutup telinga kalau mama lagi ngomong. Kalau nasihati harus dengar. Mama Pania tuh kak. Ya, Mama Fania, Baik, gimana Kak, dengan Fanianya. Fania? Gimana Fania dari mama ya? Nasihat bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Karena orang tua itu adalah pengganti Tuhan. Baiklah anak-anak yang ceria. Oh, iya si Genza. Bagaimana Genza di rumah? Dengar mama? Oh, ada mama tuh di pintu. Dengar mama? Mama dengan rambut barunya, ayo. Dengar? Benar. Benar ya? Meskipun Genza nggak jawab nggak apa-apa, ya. Dalam hati, ya. Kalau si Arka, mana Arka? Hai baju hijau. Arka Jawab jujur. suka dengar mama di rumah atau suka melawan? Hah? Melawan atau suka dengar? Dengar ya? 50-50. Ya. Nah kalau suka selama ini nggak mau mendengar mama, nggak boleh lagi ya. Tuhan hari ini berbicara untuk anak-anak kami ceria harus mendengar orang tua. Harus mendengar orang tua. Ya, karena orang tua adalah pengganti Tuhan. Ya, yang masih melawan-lawan kemarin, mulai hari ini, mulai sore ini, tidak boleh lagi melawan. Baiklah, itu saja cerita kakak hari ini dan yang merupakan ayat hafalan. Buka Alkitabmu sekarang. Ayo buka kita. Buka Alkitab yuk. Mana kitabmu? Ayat hafalan kita dari 1 Samuel. Ayo, di mana 1 Samuel? Perjanjian baru ya? Ayo. Ayo kalau tahu buka 1 Samuel. 1 Samuel. Lama. Gak apa-apa lama, yang penting tahu. Sisil, kalau baca buka. Udah. Baca ya, untuk anak remaja baca ya. Ya, 1 Samuel pasal 3 ayat 1.
mendengar suaramu sore hari ini, mengingatkan kami kembali belajar dari seorang Samuel untuk peka mendengar suara Tuhan, baik melalui firman Tuhan, bahkan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan pakai, terlebih untuk orang tua kami. Engkau tolong dan Engkau bantu adik-adik semuanya Bapa di surga, supaya mereka bisa mendengar suara Tuhan. Engkau tolong mereka dengan pimpinan Roh Kudus, supaya mereka bisa bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala kegiatan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.